yang namanya istilah NU saja sebenarnya asing. Kalau mulai Ansor sih apa seperti itu. Cerita Mergo Ansor. Sejarah saya masuk Ansor di Kecamatan Madukara berawal dari pertama kali saya menikah dengan istri saya. Kemudian di bulan Ramadan sekitar tahun 2017 saya didatangi oleh Bapak Kiai Prihatin Sutarwanto. Beliau cerita panjang lebar tentang NU, tentang Ansor. Kemudian saya langsung tertarik karena semangat saya di Ansor itu sudah ada sejak tahun 2012 semenjak saya di Desa Kreo, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo. Dulu waktu saya belum menikah, saya sedikit aktif di Ansor Ranting Kreo. Berapa kali ikut kegiatan di tingkat desa dan tingkat kecamatan, bahkan sempat mengikuti PKD. Kemudian di kali pun sama, sehingga setelah saya menikah, saya juga tidak terlalu asing dengan yang namanya Ansor di Banjarnegara. Dan kebetulan saya belum tahu menau tentang struktur dan lain sebagainya yang ada di Madukara. Cuman setelah didatangi Bapak Kiai Prihatin, diberitahu, diceritakan semangatnya dan sebagainya, saya langsung tertarik dan saya langsung masuk mengikuti kegiatan Ansor yang ada di Madukara. Sesingkat itu sebenarnya. Cuman semangat saya mengikuti Ansor itu hanya satu, nderek kiai, nderek ulama, gandulan sarungi kiai, gandulan sarungi ulama, karena saya sadar betul saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa apa-apa, keilmuan saya juga tidak seberapa, sehingga harus ada yang saya ikuti secara keseluruhan. Dan saya satunya adalah mengikuti Ansor, baik secara struktural maupun secara kultural. Kira-kira seperti itu ringkasnya saya mengikuti Ansor di Madukara itu. Salah satunya karena di awal sekali saya menikah, saya langsung didatangi oleh Bapak Kiai Prihatin. Awalnya seperti itu. Kemudian di perjalanannya ternyata ada hal-hal yang secara kegiatan ataupun apa itu berbeda dengan yang ada di Wonosobo. Mungkin pandangan saya pribadi, kalau di Wonosobo sudah sangat tertata baik di Ranting ataupun di kecamatan. Nah, di sini saya kaget, ternyata dari 20 desa yang ada di Madukara belum keseluruhan mengikuti kegiatan Ansor atau belum terbentuk ranting Ansor secara keseluruhan. Setahu saya, saking husnudone, karena di Madukara juga terkenal NU, setahu saya itu sudah ada Ansor di setiap desa. Ternyata belum ada, hanya beberapa katanya. Saya mengikuti Ansor itu kan di periodenya Ketua Muji. Sebelumnya Muji siapa ya? Sebelum Sutarti dari Sinenjer. Dulu saya pernah diundang bermusyawarah di sana, dan ternyata saya diceritani panjang lebar tentang Ansor yang ada di Madukara. Ternyata belum nyenyen sewu, bahasanya belum semaju yang ada di Kecamatan Kejajar, ceritanya seperti itu. Sehingga menambah semangat saya untuk masuk ke dalam Ansor. Bukan untuk memajukan Ansor, karena Ansor itu sudah maju, Ansor sudah baik, Ansor sudah sempurna. Tinggal menggugah khidmah orang yang mau ikut di Ansor itu, jangan sampai tujuannya memajukan, karena sudah maju. Tapi bagaimana kita khidmah dengan para ulama, khidmah dengan agama lewat jalan organisasi salah satunya. Dan sawadul aqdam kalau dalam istilah agama itu ya Ansor itu di pemudaannya ya di Ansor. Secara umumnya di Nahdlatul Ulama.
Nah, setelah saya mengikuti kegiatan dan musyawarah dulu dengan sahabat Sutardi yang menjadi ketua PAC Ansor Madukara itu, saya banyak pengalaman. Ternyata istilah dalam bahasa Jawa desa mawacara, artinya setiap ansor di satu tempat dengan tempat yang lain itu berbeda. Berbeda dalam hal mungkin kegiatannya, mungkin dalam sikap dan lain sebagainya. Dan saya mulai beradaptasi itu tahun 2018. Ikut kegiatan Ansor khususnya MTS Majelis Dzikir dan Sholawat. Yang kebetulan di Bantarwaro itu kalau dikatakan Ansor itu hanya 2 orang dulu. Satu sahabat Warsidi, yang kedua sahabat Slamet. Kalau Warsidi itu istilahnya pribumi asli Bantarwaro, yang lain pendatang. Saya ikut, kemudian termasuk derek hilir kegiatan MDS yang dulu masih dilaksanakan pada Jumat Kliwon. Selang setahun kemudian libur karena ada corona tahun 2020 sampai 2021, kira-kira 2022 kemudian aktif lagi di bawah kepemimpinan sahabat Ujarno. Itu saya ikut kepengurusan, sudah mulai masuk di situ, kemudian sampai sekarang. Walaupun di tahun 2022, 2023 saya masih kumat-kumatan, kadang mangkat, kadang boten karena berbagai hal, berbagai kesibukan. Tapi kemudian lewat dorongan, lewat izin, lewat barokah guru saya yang ada di Parakan, saya memantapkan diri untuk terjun aktif dan semoga totalitas dan istiqomah mengikuti Ansor ila yaumil qiyamah. Kira-kira seperti itu perjalanan singkat kami, masih panjang sebenarnya, tetapi kira-kira ringkasnya seperti itu. Di tahun 2017 saya masuk ke Bantarwaro, di tahun 2018 langsung saya ikut kegiatan Ansor yang ada di kecamatan Mekong. Nah, selesai. Wis rampung. Jadi Kalau jadi kita ngomongin itu tentang was dulu nih, wah sinyum Messi ke, sinyumnya mana? Ini kayak gue tanggapannya, klarifikasi deh. sing apa? Sing pas sembilan kumpulan apa yang pemuda-pemuda. Oh, Terusnya ditunda, sing paling kritis kan beneran ya. Padahal beneran lu nggak atas tapi. wah pas di situ kulon ceritanya ya. Sing tekan jenengan, terus Solihin tuh ya. Soalnya dia Solihin ya, Solihin. berat ini. Karena muji. Lah, ya klarifikasi dan niku setengah ngetes dan setengah pengen tahu. Setengah ngetes, setengah pengen tahu karena di Madukara, di Bantarwaro khususnya situ kulon yang namanya istilah NU saja sebenarnya asing. Mau mulai Ansor, Ansor sih apa seperti itu. Sehingga dulu saya anggap ini salah sasaran awalnya. Nah, karena salah sasaran maka semua saya pertanyakan. Karena saya terbiasa kritis dan bertanya itu bukan karena tujuan ngetes sebenarnya, karena saya terbiasa basu masail. Dan dalam sistem basu masail bertanya itu hal yang sangat biasa sekali. Tergantung yang ditanya itu punya kesiapan hati atau tidak. Dilalah 10 tahun saya itu bareng dengan anak-anak Pantura, santri Pantura. Dimana kalau gojlogan itu parahnya luar biasa. Yang namanya mematikan karakter itu istilahnya zaman sekarang itu hal yang sangat wajar. Dan alhamdulillah saya terdidik untuk terbiasa menerima perbedaan. Jadi pas mbiyen kula takon kritis, baru kenal Pak Solihin, baru kenal Dan Tarumin, baru kenal Pak Uji juga. Rian setengah ngetes dan setengah pengen tahu sebenarnya seberapa hebat Ansor yang ada di Madukara, seberapa semangatnya Ansor yang ada di Madukara, ngetesnya seberapa dalam keilmuan mereka ketika mengikuti Ansor ataupun Bangsor yang ada di Madukara. Kira-kira kayak apa gue? Terus ini cukup. Pesan-pesan terakhir.
Pesan-pesan terakhir, Terakhir. tetap istiqomah mengikuti Ansor apapun yang terjadi, karena Ansor didirikan oleh ulama, maka orang menuju ulama akan selamat. Yang terakhir itu kutipan sebuah hadis, akan datang satu zaman dari umatku, kata Rasulullah, mereka jauh dari ulama, mereka jauh dari fuqaha, dan Allah akan memberikan 3 cobaan. Cobaan yang pertama akan dicabut keberkahan pekerjaannya, rizkinya akan dicabut. Cobaan yang kedua, Allah akan mengutus pemimpin yang dolim kepada umatnya. Dan cobaan yang ketiga yang paling dikhawatirkan adalah dia akan meninggal dalam keadaan suul khotimah. Itu hadis Nabi, orang yang jauh dari ulama, orang yang jauh dari fuqaha. Ikhtiar kita dekat dengan ulama, ya dekat dengan NU. Karena yang ada di dalam adalah pendirinya para ulama, termasuk Ansor. Kecilnya yang ada di Madinah.